warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas segala kesempatannya untuk klausul dan juga teman-teman. Saya sebagai moderator kelompok 1 yang akan membawa presentasi ini dengan judul materi bagaimana etnis Tibet mempertahankan tradisi di tengah era modernisasi. Masih dengan kelompok yang sama, yaitu terdiri dari 3 orang. Saya sebagai Dinar Suruji Majid sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Dan saya Andes Pertamosana sebagai pemateri ke-1. Dan saya Selvi Dana Putri dari pemateri kedua. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi ke-1. Budaya etnis Tibet memiliki sejarah panjang dan kaya yang berinteraksi dengan budaya arus utama di Cina dalam cara yang kompleks dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial politik itu dan ekonominya. Interaksi antara budaya Tibet dan budaya Han yang dominan ini menciptakan dinamika yang menarik, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Berikut adalah analisis lebih lanjutnya. 1. Mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. A. Pemeliharaan budaya tradisional. Di tengah proses modernisasi dan integrasi dengan budaya Han, masyarakat Tibet itu menghadapi tantangan untuk mempertahankan tradisi mereka. Salah satu cara utama mereka mempertahankan budaya adalah melalui pendidikan agama, seni, dan bahasa. Agama Buddha Tibet adalah aspek penting dari budaya Tibet yang telah memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan budaya. Banyak kuil dan biara Tibet yang masih berfungsi sebagai pusat budaya dan pendidikan. Praktik keagamaan termasuk meditasi, ritual, dan festival keagamaan tetap dilestarikan meskipun ada tekanan dan menyesuaikan diri dengan budaya nasional yang lebih sekuler. Bahasa Tibet tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan, meskipun ada dorongan pemerintah untuk mengedepankan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah dalam administrasi publik. Di dalam komunitas, pengajaran bahasa Tibet di sekolah-sekolah lokal dan keluarga memainkan peran penting dalam mempertahankan bahasa ini. Pakaian tradisional mereka, meskipun masyarakat Tibet semakin mengadopsi pakaian modern, pakaian tradisional seperti jubah, jas panjang tradisional masih dipakai dalam acara-acara keagamaan dan perayaan. B. Tantangan modernisasi. Proses modernisasi yang pesat, terutama sejak Tibet menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina, telah membawa perubahan besar dalam infrastruktur dan ekonomi. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa modernisasi ini akan mengikis budaya tradisional mereka di Tibet, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pengaruh budaya Han. Pembangunan kota-kota besar, urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak orang Tibet berpindah ke kota-kota besar seperti Lhasa atau bahkan Beijing yang berisiko mengurangi pengaruh budaya tradisional Tibet. Untuk pemateri 2 saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas materi kedua. 2. Pengaruh budaya etnis minoritas Tibet pada seni, kuliner, musik, dan agama di Cina. A. Seni dan kerajinan. Seni Tibet termasuk lukisan tangka, lukisan gulungan yang digunakan dalam ritual Buddhis, ukiran kayu, dan kerajinan tangan berbahan tembaga atau perak tetap menjadi simbol penting dari identitas Tibet. Meskipun demikian, seni ini telah mengalami beberapa pengaruh dari budaya Han dan beberapa seniman Tibet modern yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan teknik modern untuk beradaptasi dengan tren seni kontemporer di Cina. Tangka dan patung Buddha. Tangka tetap menjadi salah satu bentuk seni yang paling dikenal dari Tibet, baik di dalam dan di luar Cina. Meskipun ada pengaruh budaya Han dalam seni, praktik pembuatan tangka dan patung Buddha Tibet tetap berakar pada ajaran Buddhisme Tibet yang mendalam dan terus dihargai oleh masyarakat Tibet dan juga oleh banyak warga Han yang tertarik pada spiritualitas Tibet. B. Kuliner. Masakan Tibet sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim Tibet yang keras. Makanan khas Tibet termasuk momo, pangsit isi daging atau sayuran, tesampa, tepung barley yang dimasak dengan teh yang yak butter, dan butter teh yang dicampur dengan mentega susu yak. Meskipun kuliner Tibet masih dipraktikkan secara luas di wilayah Tibet, ada pengaruh dari masakan Han yang mulai terlihat terutama di kota-kota besar seperti Lhasa, di mana restoran yang menyampaikan
menyajikan masakan Han lebih mudah ditemukan. Namun, dalam perayaan-perayaan tradisional atau acara keagamaan, masakan Tibet tetap dipertahankan. C. Musik dan tarian. Musik Tibet sangat kaya dengan pengaruh agama Buddha. Instrumen tradisional seperti dungchen, trompet panjang, gialing, sejenis trompet, dan drayen, gitar tradisional Tibet, tetap digunakan dalam upacara keagamaan. Tarian Tibet yang sering kali dilakukan dalam konteks upacara keagamaan juga tetap dipraktikkan. Namun ada juga tren pengaruh dari musik pop dan rock, di mana beberapa musisi Tibet mencoba menggabungkan instrumen tradisional Tibet dengan genre musik modern. Di luar Tibet, musik dan tarian Tibet semakin mendapat pengakuan internasional, khususnya setelah diaspora Tibet dan kelompok-kelompok seni Tibet mulai tampil di panggung internasional. Agama. Buddhisme Tibet adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Tibet dan memiliki pengaruh besar terhadap budaya di wilayah Tibet. Keberadaan Dalai Lama sebagai pemimpin spiritual Tibet dan simbol penting identitas Tibet telah menarik perhatian dunia internasional terhadap isu-isu budaya dan politik Tibet. Buddhisme Tibet berkontribusi tidak hanya pada praktik keagamaan tetapi juga pada seni, sastra, bahkan kehidupan sosial masyarakat Tibet. Upacara dan festival keagamaan seperti Lama Dance dan atau Monlam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan budaya Tibet. Namun, kebijakan pemerintah Cina terhadap agama terutama di Tibet menciptakan ketegangan, pengawasan ketat terhadap praktik keagamaan dan larangan terhadap kegiatan keagamaan tertentu menjadi isu kontroversial. Pemerintah Cina juga berusaha untuk mengganti pengaruh spiritual Dalai Lama dengan orientasi yang lebih selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Saya akan menyalakan lagi moderator ketiga. Pemateri. Ya, pemateri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang dibawa oleh pemateri ketiga, yaitu tentang interaksi dengan budaya arus utama China. Ada beberapa poin ini, jadi saya ringkas sedikit. Yang pertama, A. Integrasi dan konflik budaya. Untuk konflik budaya, secara keseluruhan itu meskipun budaya Tibet mempertahankan banyak elemen tradisionalnya, ada upaya yang terus-menerus dari pemerintahan China untuk mengintegrasikan Tibet ke dalam budaya nasional. Hal ini termaksud penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah, penerapan ideologi sosialis yang sekuler, dan promosi kebudayaan hari. Konflik budaya muncul terutama dalam hal kebebasan beragama dan otonomi politik. Pemerintahan China sering membatasi ekspresi budaya yang sering sekali dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan nasional yang menyebabkan ketegangan di kalangan masyarakat Tibet. Di sisi lain juga ada pengaruh budaya Han yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tibet seperti melalui media, hiburan, dan gaya hidup modern. Sering sekali pengaruh ini dapat masuk, tetapi etnis Tibet ini sering men-sharing tentang budaya yang masuk ini. Dan untuk poin kedua, ada budaya populer dan pengaruh globalisasi. Generasi muda Tibet yang tumbuh di kota besar lebih terpapar dari budaya populer China yang menciptakan fenomena akulturasi budaya, musik pop, dan mode Han. Misalnya, semakin mendapat tempat di kalangan remaja Tibet, tetapi tradisi budaya Tibet masih dilestarikan dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti pertunjukan seni dan perayaan keagamaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Tanpa lama-lama saya baca kesimpulannya. Budaya Tibet berinteraksi dengan budaya arus utama China melalui proses yang kompleks antara pelestarian dan adaptasi. Meski mengalami tekanan dalam menghadapi modernisasi,
dan kebijakan pemerintah. Banyak sekali aspek budaya Tibet seperti seni musik, seni agama, seperti seni tarian, agama dan kuliner tetap bertahan dan berkembang baik di dalam wilayah Tibet maupun di luar China. Tradisi keagamaan dan budaya ini juga kuat di kalangan orang Tibet. Orang Tibet ini sangat memainkan peran penting dalam menjaga identitas mereka, meskipun interaksi dengan budaya Han dan globalisasi memberikan tantangan serta peluang bagi pembaruan dan kolaborasi budaya. Oke, sekian dari kelompok 1. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasul. Jika ada kesalahan mohon diampuni.